Langsung aja inilah dia Pastor Jesse Jesse Lanta. Shalom, and we welcome you. Welcome back to There is Hope. Ya, dan langsung aja inilah dia Pastor Jesse Lanta. Ketemu langsung minder, langsung drop. Kenapa? Makannya nasi merah. Dia bilang, ada restoran nggak sih, Res? Ada makanan Jepang. Oh, nggak, gue makan nasi merah. Hah? Aduh, saya langsung drop. Apa kabar, Pastor? Baik. Malu Pastor apa abang ya? Apa Terserah, aja ya? apa aja. Kayaknya lebih dekat abang deh. Oh iya nih, abang kok Iya. gimana kabarnya sih? Baik. Puji Baik. Tuhan ya, semua baik ya. Sehat. Kegiatannya apa nih sekarang? Masih syuting, traveling, cooking. Wih, Nah, Asik. itu dia tuh. preaching ya. Iya, Preaching ya penting preaching. ya. Iya. Pokoknya serba Kalau itu berarti sedang lakukan. Iya, betul. iya, Berarti iya, belum iya, lewat iya, ya kan. iya, Nah, iya. kita mau nanya soal apa? Temurun. Oke. Nah, Temurun kitchen ya. Itu Iya. kenapa katanya kok temurun sih? Itu filosofinya karena resepnya awalnya itu dari mama. Oh. Dari mama Oh, dan oke. karena udah nggak sempet sekolah kuliner, sekolah chef, akhirnya mama yang ngajarin. Jadi resepnya itu beberapa resep temurun yang pertama itu dari mama. Jadi turun temurun kan. Turun Iya, iya, temurun. Makanya kita namain temurun. Temurun karena kitchen. memang dari mama ya. Dari mama awalnya. Unik sih, Keren, namanya unik keren. banget sih Iya. temurun ini. Iya. Nah, kenapa kok jatuhnya kok ke Iya. abang nih? Bukannya ke Bang Billy? Nggak tahu ya. Kita semua itu foodie ya, satu keluarga. iya. Cuman yang seneng di dapur kayaknya gue. Kalau Bang Billy suka di mana? Billy sukanya makan aja. Makan aja. Dia- Siap iya, jadi iya, pokoknya ya. Iya. Dia konsumen aja ya. Iya. Bang mau tahu nih ada apa aja sih di Temurun kitchen tuh? Macam-macam. Ada pastry dan ada makanan. Oh, Jadi lapar Iya. dari sini nih. Dia kiblatnya kemana? Kita India lebih- food? enggak, kita memilih fusion. Fusion ya? Oh, Jadi oke. campuran-campuran Itali sama Manado, Wih, Chinese sama waduh. Padang gitu-gitu. Italia Manado apa namanya? Spaghetti tuna tinorangsak. Luar biasa. PH Plus yang Manado langsung wah perlu kita coba Ya, itu. tadi kalau Italia Manado. Kalau tadi apa? Padang. Padang. Padang buntut cabe ijonya Padang, pakai nasi Hainan Wih, gitu. gurih Jadi sama buntutnya gurih. nggak ada kuahnya, Tuh dia digoreng. banget. Soalnya Cina Padang dia bang. Yang paling the best seller, yang paling recommended Buntut. di Temurun. Buntut. Buntut ya. Buntut kita Buntut, sama cabe ijo. cabe ijo, buntut belado. Jadi Buntut belado. Oh. any kind of buntut itu ngarahnya ke Sumatera. Sumatera. Dan kue yang paling best seller nougat cake. Nougat ya, Nougat kacang cake. itu ya. Yes. Kayaknya perlu kita coba itu. Lapar, Cak masih puasa Cak ya? Jadi kalau mau lihat Sabar, Cak. Peppers Temurun Tahan, Kitchen ada di sini ya, Cak. nanti ada alamatnya, tenang Yes. aja ya. Nah, kemudian soal apa setiap makanan yang dibuat di Temurun Kitchen ini inspirasinya sekali lagi dari mama semua. Inspirasi. Semua dari mama, tapi especially yang buntut goreng cabe ijo itu mimpi. Hah? Mimpi, dan gue percaya banget itu mimpi yang kasih Tuhan. Ya. Detail mimpinya, dan waktu bangun masih inget. Oh. Gue catat semuanya. Wow. Catat, dan abis dibikin, gue punya geng namanya The Tester. Bagian Kalau coba nih. ada menu baru, gue panggil mereka. Mereka mulutnya silet semua. Wih. Nggak untuk nyenengin gue. Enak nggak enak? Enak gak enak mereka ngomong. Oh. Ini kurang ini. Tiba-tiba mereka ngomong, ini dapat dari mana? Ini flawless. Ish, sadis. Dan I believe them. Gue percaya banget sama mereka. Karena mereka punya cita rasa yang mantap tinggi ya. Mereka ya good taste semua lah nih orang-orang. Oke. Gitu. Iya. Dan itu semua masakan itu dimasak sama Bang Jesse atau Awalnya iya. terus sekarang Sekarang udah Ada karena orang udah kepercayaan lah ya. temurun lagi gitu. ada kru lah udah. Oh, iya. Tapi ininya bumbunya Tapi semua cita udah rasanya pegang ya. udah Yes. pasti tetap nggak berubah dong. Nggak berubah karena semua udah SOP. Oh. Wih. Iya. Nah, kita sekarang ngomongin soal perjalanan karir dari Bang Jesse. Sekarang banyak preaching ke luar kota, traveling, apa namanya, menginjili, Iya. ya kan. Dan itu yang
yang gue senang dari Bang Jesse adalah menginjili dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, Dan dengan bahasa kayak- yang sederhana mungkin. Kayaknya lebih ke pemuda tuh kena banget ya. Betul. Ngejelek banget. Ini dari kecil emang cita-citanya mau jadi pendeta? Sebenarnya enggak. Gue dulu badungnya luar biasa. Oh. Bukan badung sih, udah menjurus jahat. Tapi Tuhan tangkap gue. Boleh tahu nggak sejahatnya apa sih? Sejak apa sih seorang Jesse Lantang? Karena setahu gue nih Mi, ini Bang Jesse ini selalu terbuka. Apapun itu selalu terbuka, ya kan? Soal even perceraian terbuka. Nah, gue percaya soal apapun dia pasti akan terbuka. Ya, jadi buat gue tuh badung sama jahat tuh beda. Badung tuh coba-coba pulang malam, pulang pagi, ya itu badung lah. Nyoba-nyoba nyetir mobil keluarin sendiri. Dan tanggung-tanggung gitu ya. Itu badung. Tapi kalau udah jahat tuh jahatin perempuan, jahat soal duit dan lain sebagainya. Nah, gue udah menjurus ke situ. Terus berkelahi, segala berkelahi yang udah apa nyakitin orang berarti ya? Udah nyakitin orang kalau berkelahi. Jadi gue pikir apa pelayanan dan lain sebagainya udah nggak mungkin gue kesana, gitu. Tapi tiba-tiba satu malam itu di Bali abis party, wild party, bukan pesta ulang tahun selama, bukan gitu-gitu. Ya. Ini wild ya? Ya, tiba-tiba gue lihat cahaya kayak lampu begini datang mendekat dan ini gue nggak mimpi. Ternyata itu Tuhan Yesus. Pada saat party? Udah ketiduran. Udah ketiduran, semua udah ketiduran. Gue pikir, nih siapa yang nyalain lampu segala macam. Ternyata Tuhan Yesus datang, duduk di samping tempat tidur dan bilang sama gue, kalau kamu mau lepasin semua, saya akan angkat kamu jadi bapak buat banyak orang. Gue pikir gue akan married dan punya banyak anak. Ternyata kesini, jodoh ya tadi bukan ya? Ternyata kesini-sini baru ngerti anak rohani ternyata banyak, begitu. Dan abis Tuhan Yesus pergi dari kamar gue, cuman ngomong gitu doang. Dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi gue bolak-balik kamar mandi muntah. Dan kesini-sini juga baru ngerti itu Yeskiel 36, pelepasan pribadi. Gue kayak muak sama diri sendiri, seperti itu. Dan waktu itu gue tuh agak gagap ya, makanya senengnya berantem. Ngobrol sama orang tuh susah gitu. Lebih gampang ngomong boy gitu kan kalau berantem. Dan waktu gue balik ke Jakarta itu selama 3 bulan, gue dapat mimpi hampir sama, tempatnya yang beda-beda. Gue lagi ngomong depan banyak orang. Tapi tempatnya beda-beda? Beda-beda tempatnya. Di masuk bulan keempat, gue kayak nantangin Tuhan. Gue bilang, Tuhan gak ada mimpi lain ya? Tuhan kan tahu saya gagap. Gitu, kasih kayak mimpi lain, kok mimpinya gue lagi ngomong terus depan orang. Well, kalau Tuhan emang mau kayak begitu, kayak di mimpi, ya udah bikin aja, kayak nantangin gitu. Nggak sampai seminggu dijawab tantangannya. Tante gue di Batu Malang ketemu sama seorang bapak gembala, sekarang dia udah meninggal, udah tua, pendengarannya terganggu. Nah, tante gue ini ngomong sama pendeta ini, sama gembala ini, undang ponakanku, kesaksiannya bagus. Nah, ini pendeta ini pendengarannya udah terganggu. Dia telepon ke Jakarta, dia ngundangnya khotbah. Bukan kesaksian. Bukan kesaksian. Dan gue ngomong, loh Pak, saya nggak bisa khotbah. Dia pun kayak terus aja. Karena pendengarannya terganggu. Tulalit kita ngomong. Gitu loh. Singkat cerita, gue berangkat ke Solo, singkat cerita. Latihan khotbah 7 menit udah selesai di kamar hotel. Itu pun gagap. Tapi besoknya, yang biasanya berantem sama 5 orang gak takut, besoknya gue ketakutan waktu datang di gereja itu, ternyata ada 200-an orang jemaat yang datang. Ketakutan, gue lemes, gue sampai bilang, ini kayaknya salah ini bukan gue nih. Salah. Tapi waktu mikrofon itu dikasih, dan gue disuruh pimpin doa firman, gue juga udah agak kaget, kok gue doanya lancar. Dan waktu mulai khotbah, gue gak akan lupa khotbah gue pertama, Markus 6 ayat 34-44. Tiba-tiba gue gak lihat catatan, gue lihat sama jemaat terus 50 menit gagapnya hilang mulai hari itu sampai hari ini. Amin. Haleluya. Hilangnya di mimbar. Dahsyat. Jadi mimpi itu ternyata emang gue kayak di haunted ya, kayak dikejar gitu loh. Untuk jadi penyambung lidah Dan Tuhan Tuhan. udah kasih penglihatan di situ ya. Yes. Dan keren banget. Nah, mau tanya, ini bicara temurun. Apa satu keluarga memang menjadi hamba Tuhan secara turun-temurun nih? Iya. Jadi itu diambil. Iya. My family been impacting the world udah 100 tahun kalau dihitung. Dari oma opa. Dari oma opa ke generasinya hamba mama. Tuhan. Udah mereka misionaris. Jadi kalau dihitung dari oma opa udah 100 years. Dari mereka pertama datang di Batu Malang, mereka buka gereja, gerejanya diterusin sama itu tante yang tadi di Batu Malang. Sekarang yang nerusin sepupu kita.
Jadi keluarga kita memang turun-temurun Jadi memang. udah jadi tagline keluarga ya? Iya. Temurun. Iya. Wow. Mission is our blood kayaknya. Ya. Keren. Mantap. Nah, kan banyak penonton, viewers kita kan para PHPers, para pencari harapan. Nah, seorang Abang Jesse Jalantang nih, kalau pada saat jatuh, pada saat jauh sama Tuhan, bagaimana sih ngembaliin harapan, bisa kembali punya harapan sama Tuhan tuh gimana sih? Nah, ini sering kali ya kita punya salah paradigma tentang Tuhan. Kita berpikir waktu udah gereja, waktu udah pelayanan, waktu udah dibaptis, kita nggak bisa lagi jatuh dalam dosa. Iya, betul. Jadi suci ya gitu. Jadi suci Superman tiba-tiba. ya. Ternyata nggak ada yang bisa kayak gitu. Ya. Gua pun masih jatuh lagi, masih jatuh lagi, masih jatuh lagi. Kan kita semua sama ya pendosa ya. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Yes. Bedanya satu ngaku, satu enggak. Tapi seringkali kita waktu udah pelayanan, kita udah rajin ke gereja, kita kayak apa ya, pasang topeng yang hey, gue paling bener. Nah, akhirnya ini yang membuat paradigma kita, kelakuan kita akhirnya salah di depan manusia dan di depan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah nggak begitu. Dia adalah Tuhan yang kitab Ibrani sudah mencatat bahwa dia yang mengampuni dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa depan. Amin. Selama dosa besok dia udah ampunin. Amin. Nah, ini bukan berarti kita langsung punya legalitas. Bebas berdosa, Wah, nih ya? license to sin nih. Ya. Bukan begitu. Justru kalau kita tahu ini, kita makin tahu diri. Ya. Makin tahu diri untuk, gue enggak deh gitu. Iya. Kayak orang tiba-tiba apa ya, ngasih kita gratis, kita kan jadi tahu diri sama tuh orang. Iya. Ya, dikasih penginapan gratis misalnya, dikasih pinjem mobil gratis tiba-tiba. Kita akan urus mobil itu baik-baik Baik-baik. gitu. Ya. Nah, Dijaga itu banget. dijaga banget. Nah, itu yang namanya tahu diri. Nah, banyak orang karena mereka pakai topeng, mereka main sandiwara, mereka lupa harus tahu diri. Mereka lebih memilih untuk jaim. Iya. Nggak kelihatan salah mereka. Padahal kita waktu jatuh dalam dosa, itu hampir tiap hari kita jatuh dalam dosa. Nah, kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bukan tiap hari minta ampun, enggak. Tapi Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah ampuni saya ribuan tahun lalu di atas kayu salib. Amin. Seharusnya kita orang Kristen seperti itu. Dan semakin kita adding di pikiran, di paradigma kita hal-hal seperti itu, semakin kita menjauh dari dosa. Iya. Semakin nggak pengen. Semakin kita mengerti. Kayak gini deh, 2 tahun lalu gue kena Delta. Waktu lagi di isoman, gue ini bread lover banget. Yang tadi gue udah ceritakan. Iya. I'm a bread lover. Nah, gue punya langganan roti itu di Jalan Tegal, di Menteng. Restoran kalau jual roti PB&J, itu enaknya luar biasa. Peanut butter and strawberry jam. Dan waktu dikirim ke tempat isoman gue cuman 1 hap nggak habis. Nggak habis. Semua bingung. Loh, itu kan lo paling suka gitu-gituan gitu. Kenapa nggak habis? Iya, nggak, lagi COVID. Iya, betul. Sembuh dari COVID, puji Tuhan, gue nangkep satu pelajaran. Ternyata waktu ada virus COVID di dalam gue, roti terfavorit gue nggak pengen. Nah sama, semakin kita adding virus, namanya God's grace di dalam hidup kita, dosa bisa semenarik apapun, kita bisa nggak pengen. Ya. Karena dosa menarik kan? Iya kan? Betul, Dosa menarik. menarik Di Facebook sama pacar lama, gemeter kita. Ya kan? Dosa itu menarik, tapi tiba-tiba bisa nggak pengen. Karena nggak pengen mah nggak mau tuh beda. Orang yang nggak mau itu seringkali cuman mau ini aja, mau pamer. Laki orang nggak mau, gue nggak mau gitu. Hati-hati, nggak mau 1 hari bisa mau. Tapi kalau nggak pengen beda. Sampai kapanpun lo nggak pengen. Enggak kan. Kayak gue sama kodok. Sampai kapanpun gue nggak pengen. Ditawarin suike seenak apapun, gue nggak akan pengen. Karena gue ngebayangin dia hidup. Nggak banget. Nggak banget. Nah sama, semakin kita adding God's grace virus di dalam kita. Dosa bisa semenarik apapun, tapi disitulah kita bisa, gue nggak pengen ya. Dan disitulah nama Tuhan ditinggikan kan. Amin. Bukan karena gue, tapi karena Yesus di dalam gue. Wow. Gitu. Keren ya. Nah, Itu terus dia ya. masalahnya kan bagi setiap anak Tuhan ada juga yang nggak sadar. Nah, itu gimana tuh Bang? Bisa kasih mungkin Bang? Iya. Jadi gini, anak-anak Tuhan banyak yang nggak sadar karena nggak punya komunitas. Nah ini penting. Ya. Ini penting banget. Jadi gereja di kebaktian besar sama small group ini beda ya. Yes. Beda betul. loh ini. Dan ini sebenarnya yang dibutuhin sama anak-anak sekarang juga. Sama Gen Z, Gen Alpha. Mereka butuh small group. Mereka nggak perlu, mereka datang di kumpulan besar, keren. Dan nggak apa-apa juga kita datang di acara minggu dan lain sebagainya. Tapi seringkali mereka nggak terjawab kebutuhan mereka, nggak terjawab pertanyaan nggak mereka. terjangkau juga ya kan? Yes. Ya. Tapi waktu ngumpul dengan kumpulan-kumpulan yang cuma 5 orang, 6 orang, disitulah semua bisa terjadi.
Ya. Oke. Pemulihan bisa terjadi, Ya. keterbukaan bisa terjadi, saling cover bisa terjadi. 6 orang soalnya. Ya. 1000 orang lo cover gimana? Iya, betul. Saya sepakat banget itu. Mm-mm. Karena biasanya kalau bukan kita membicarakan gereja besar, tidak. Karena memang kita tahu kalau misalnya sudah kapasitasnya besar, pasti kan belum tentu juga pengerja bukan hamba-hamba Tuhannya bisa menjangkau mereka semua. Ya. Tapi small group itu yang memang bisa Yes. dikatakan mungkin salah satu dari pemuritan kali ya Bang. Betul. Dan betul. pemuritan itu penting gak sih Bang biar PH Pers tahu nih Bang? Wah, penting banget. Nah PH Pers dengar Sangat tuh. penting. Di note. Sangat penting. Dan tuh pemuritan tuh nggak harus lihat-lihat milih-milih ya. Oh nih Nah. gerejanya keren. Oh ini begini itu nggak ya Bang ya? Justru pemimpin-pemimpin gereja yang harus sadar bahwa discipleship itu penting, Ya, bukan viewers. ya. Sekarang Yes. gereja mulai tergradasi ya. Ah, Kayaknya yang dikejar cuman viewers, tapi disciples nggak ada. ya. Sibuk sama followers ya. Sibuk sama follower, sama viewer. Ini gimana caranya? Iya. Yes. Nggak apa-apa sih, tapi buat gue jadi terkenal, followernya banyak, viewernya banyak, itu cuman bonus Ya, Yes, amin. sepakat. dari esensi yang kita kerjakan. Amin. Begitu. Ya, dan itu kami berdua juga punya pemikiran seperti itu sih. Karena sekarang makin beradu dan Ya. kayaknya jadi ajang dagang. Agree. Apalagi adanya muncul-muncul pastorgram ya kan. Ya. Aduh, haleluya. Agree. Buat Bang Yesi sendiri, kendala yang paling kendala yang paling nggak enak lah dalam pelayanan tuh apa sih? Ada nggak sih? Ah, ya betul. Gini ya, pelayanan itu hal yang menyenangkan. Tapi Amin. waktu udah berubah Hmm. arahnya, yang dikejar apa jadi berubah, itu yang merubah esensi dari pelayanan itu sendiri. Iya. Begitu. Jadi gue selalu menempatkan diri gue, saya adalah anak Tuhan yang disayang Tuhan dan saya mau melayani Tuhan. Udah gitu aja. Simple itu aja ya, jangan. Simple itu aja. Waktu politik udah masuk dan lain Nah. sebagainya, itu jadi berubah semuanya. Church politik, kita jadi politician. Motivasinya udah beda ya. Ya, Jadi apalagi banyak sekarang. kendala ya. Ya, apalagi tadi yang tadi dibilang gereja sekarang jadi bisnis yang cukup menjanjikan. Betul. Kita jadi pengusaha gereja, bukan pelayan Tuhan lagi. Yes. Itu dia sekarang. Nah, bedanya pengusaha gereja sama pelayan Tuhan tiap minggu nanya, yang terima Yesus berapa? Ya. Gitu. Kalau yang pengusaha, Kalau pengusaha, yang datang berapa tadi? Ya. Terus kolektenya berapa? Ya. Cuman gitu-gitu doang yang ditanya. yes. Gitu loh. Jadi Ya. jadi makin kelihatan tajam bedanya sekarang. Hmm. Pengusaha gereja yang mana, pelayan Tuhan yang mana. Nah, satu lagi nih Bang mau tanya, apalagi Yang sekarang satu kan lagi dong, banyak ya. Nggak puas ini. Maunya sih banyak banget yang mungkin berpikir bahwa sekarang nih di gereja kan kalau oke lah mungkin tidak ada pemuritan yang mungkin seperti yang Abang bilang touching one by one gitu kan. Tapi mungkin sekarang jemaat Tuhan tuh hanya dimanjakan dengan yang namanya mujizat, yang namanya Berkat. kesembuhan, yang namanya berkat, ya kan. Nah, itu gimana tuh Bang? Karena sekarang banyak banget yang memang hamba-hamba Tuhan kayaknya hanya mengenakan kuping jemaat. Ya. Kalau saya pribadi sih, saya mungkin bisa dikatakan salah satu yang saya suka dari Pastor Jesse Lantang adalah bagaimana berbicara keras, tajam, tegas, lugas, dan ya balik lagi. Itulah yang namanya kasih gitu loh. Nah, terus gimana tuh Bang sekarang kalau bisa? Gue sih nggak kaget ya denger ada gereja message-nya soal kemakmuran, soal mujizat dan lain sebagainya. Tapi kita mesti ingat satu hal bahwa di Alkitab pun juga sudah dicatat bahwa iblis di akhir zaman akan bikin mujizat juga. Ya, betul. Ya, kita ngomong di daerah-daerah tertentu tentang kuasa kebangkitan mereka nggak kaget karena mereka percaya reinkarnasi. Iya. Ya, tapi kalau tiba-tiba ada orang dengar bahwa istri selingkuh diampunin sama lakinya sama suaminya, itu geger. Iya. Itu against infotainment. Kayak aib yang memang harus diiniin ya. Iya, dan itu yang Yesus buat kita. Iya. Dan itulah kasih karunia. Itu yang harus disebarin, diajarin kemana-mana. Yes. Soal kasih karunia Tuhan. Iya. Karena beda loh. Saya percaya saya disayang sama Tuhan, sama saya percaya saya sayang sama Tuhan. Itu beda loh. Betul. Dan tipis garisnya. Iya. Dan sorry to say, kalau kita cuma percaya kita sayang sama Tuhan, itu bahasa sekarangnya kadrun. Cuman pengen dilihat saya sayang sama Tuhan, saya kebaktian, saya pelayanan, cuman pengen dilihat. Instagramnya lagi angkat tangan, hari ini angle kanan, minggu depan angle kiri, black and white, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kasih lihat kita disayang sama Tuhan tuh beda. Beda, kita akan sayang sama adik kita akan sayang sama kakak kita yang belum ke gereja.
Kita akan ampuni suami kita yang selingkuh mungkin. Iya. Kita akan ya gitu full of grace jadinya. Cawan dalam dulu ya Bang ya, Yes. baru di luar ya. Ya. Oke, nah satu lagi mengenai Kok satu lagi sekarang gereja itu juga kayaknya kurang menanamkan yang namanya pengajaran akan aliran sesat. Apalagi nih sekarang yang lagi mewabah adalah salah satu aliran yaitu Zinzui yang dari Korea. Ya. Dan kebetulan kita baru kemarin ketemu sama beberapa Lagi bahas banget tuh ya. hamba Tuhan yang memang kita satu link. Kita kan ada di GBI Ensemble Jakarta Timur nih Bang. Jadi yang kena ini salah satu rekan daripada Ensemble yang Jakarta Utara, bahwa anaknya sendiri kena dan dia pun dosen hamba Tuhan, sudah profesor pula. Nah anaknya bisa kena dengan aliran itu. Nah dia punya kerinduan gimana nih sekarang gereja-gereja harus diingatkan kembali bahwa adanya sekarang ajaran-ajaran sesat, aliran sesat yang beda tipis sekali awal pengajarannya dengan yang namanya ya pengajaran yang benar gitu. Yes. Gimana, Jadi Pak gini, Jesse? pengajaran tentang kebenaran cuma satu, tentang kasih karunia dan pemerintahan nanti. Jadi kita ditebus untuk nantinya memerintah di langit dan bumi yang baru. Ini yang mesti diajarin. Kalau kita balik terus ke hukum Taurat, balik lagi ke hukum Taurat, lama-lama kita bisa kesesat sama pengajaran-pengajaran yang ada, yang baru. Karena semua orang sekarang lagi punya kebenaran versi mereka. Masing-masing ya. Mereka bangun narasi seperti ini. Nah, kebenaran otentik dan mutlak cuma ada di firman Tuhan kan? Ya, betul. Amin. Kalau Amen. kita nggak balik to the Bible, dan ingat juga Bible tuh ada 4 narasi kan? Ya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemerintahan. Begitu. Nah, banyak orang tuh masih di kejatuhan terus pakai hukum Taurat. Maju dong ke sini, ke penebusan. Dan abis penebusan, ingat nantinya kita nih destined to reign. Kita diciptakan untuk memerintah, bukan untuk masuk surga. Ya, banyak orang agamawi akhirnya cuma ngejar, lo gereja nanti biar masuk surga. Betul. Enggak, kita justru ajarin cara mengasihi Tuhan gimana, beda soalnya. Nah, ini akan menjaga kita untuk kita nggak ikut-ikutan sama pengajaran sesat. Kalau kita tahu narasi minimal firman kuat Tuhan. dasarnya ya Bang. Yes. Basicnya tuh kuat ya. Yes, kita Karena tahu. sekarang kasihan Bang, lihat jemaat sekarang kata gembalanya ini, kata gembalanya ini, kata gembalanya ini begini. Jadi ya kita ya itu bagian dari doa kita juga sih. Miris juga ya, biarlah nanti semakin lebih mengenal lagi akan kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan banyak ditajamkan sebenarnya. Betul. Sih. Betul. Amin. Nah, Amin. harapan dari seorang Jesse Lantang, harapan dalam hidupnya. Gue sih cuma satu ya, prinsip hidup gue tuh itu ada di tombstone-nya my father. Oh ya? Iya, gue catat kalimat di situ. Love and life means nothing until you give them away. Jadi waktu kita dikasihi, kita dapat kehidupan, itu semuanya nothing kalau kita nggak kasih ke orang lain. Yes, sepakat. Jadi hidup ini tuh soal memberi. Dan Amen. itu yang Yesus ajarkan buat kita kan. Yes. Kita bukan sasaran ya, kita saluran ya. Yes. Amin. Seperti itu. Karena banyak orang jadi mentingin diri sendiri kan. Alkitab udah catat. So gaya hidup memberi ini nggak memberi uang aja ya. Memberi waktu, kasih tumpangan, buka rumah untuk orang datang, nangis di rumah kita, bla bla bla. Ini orang lagi butuh sama ahli kasih karunia. Orang nggak butuh sama ahli Taurat yang cuma orang ditunjuk-tunjuk, dihakimin dan lain sebagainya. Orang nggak butuh itu lagi udah. Gitu. Tapi ahli kasih karunia ini is needed, lagi diperlukan sama generasi sekarang. Kalau mereka ada salah, jangan fokus masalah mereka. Kita duduk ngobrol dan seperti yang Yesus buat kita. Pernah nggak sih kita bikin salah, kita ditendang sama dia segala macam? Kan enggak. Gitu loh. Kita sakit loh ya gitu. Enggak, kan enggak gitu dia. Gitu. Jadi ini perlu banget. Jadi ini jadi harapan gue. Harapan gue generasi mendatang mereka benar-benar tenggelam dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Nih, Peapers seorang Jesse Lantang juga punya harapan loh, dan harapannya ini keren banget. Keren banget. Dan kalau harapan buat temurun? Ada 4 central kitchen di 4 kota berbeda. 4 sentral. Di mana aja tuh? Ini baru 1 Jakarta. Amin. Segera 3 lagi di 3 di Medan dong Bang. Jadi ke Medan. Nanti ada sop buntut, sop buntut, udah pakai buntut iga lagi ya. Yang pasti nanti pakai andaliman. Itu. Rencana mau kemana lagi Bang? Setelah Jakarta. Bali, Manado,
Satu lagi kita mesti doain di mana? Di mana? Entah di Medan Indonesia lah, Bang. atau di Di luar. atau di luar. Maksa kali aku. Nah, harapan Bang tadi sudah. Nah, sekarang pesan Abang untuk PHpers, Nah. anak-anak muda apalagi yang lagi jatuh bangun, yang lagi katanya terintimidasi nih Yes. Bang. Karena banyak banget nih yang DM. Kita kasih tahu nih next Jesse Lantang. Kak, minta pesannya dong apa? Kasih dong Bang. Oke. Ya. PHpers, ingat baik-baik tadi udah disebut ya, kita nggak boleh punya salah pemahaman tentang Tuhan Yesus kita. Yes. Karena dia Tuhan Yesus yang baik, dan ingat baik-baik dia nggak pernah mengintimidasi. Dia cuman mengingatkan dan menuntun kita kepada segala kebenaran. Amin. Yang intimidasi kita selalu iblis. Jadi kalau kita merasa terintimidasi, sebenarnya kita lagi satu frekuensi sama iblis. Karena Roh Kudus nggak pernah begitu. Roh Kudus cuma mengingatkan waktu kita bikin salah. Waktu kita minta ampun, case close. Amin. Besoknya yang ingat salah kemarin itu iblis, bukan Tuhan Yesus. Yes. Jadi coba dapat gambaran tentang Tuhan Yesus kita yang baik. Nah, semakin kita mengucap syukur setiap hari, karena dosa kita sudah diampunin, semakin kita menjauh dari dosa. Amin. Itu yang saya udah bilang dari tadi, kita adding that God's grace virus di dalam kita. Makin kita virus ini makin berkembang, makin kita nggak pengen bikin dosa. Amin. Dan kalaupun kalian pada jatuh dalam dosa, please remember, jangan terintimidasi. Amin. Datengin Tuhan, jangan datengin siapapun. Datengin Tuhan dan minta ampun, dan minta Tuhan selalu memulihkan hidup kita setiap hari. Amin. God bless. PHpers Haleluya. sekali lagi jangan salah paham, Yes. makanya jadi gagal fokus, ya Yes, kan? Nah, betul jangan sampai sekali. seperti itu. Lebih Terima kasih. dalamin lagi siapa Thank Tuhan you Yesus banget itu. sekali lagi buat Pastor Yes. Jesse Lantang. Terima kasih Abangku. Thank Jangan you. lupa kalau ada pergumulan Ya. atau ada yang didoakan sakit atau apapun, langsung tulis di komen nanti. Kita siap topang kita dalam topang doa. doa ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan juga follow IG kita di. Di TH_bukan official. Terima kasih PHpers. Terima kasih Pastor Jesse Thank Lantang. you, Sama-sama. God bless. God bless.